Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang prosedur gawat darurat pada pasien dewasa. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan belajar tentang shock management, kemudian ada cedera kepala, kemudian multiple trauma, perdarahan, luka dan fraktur, dan luka bakar dan balut bidai. Gawat daruratan yang akan kita pelajari pertama kali adalah tentang shock management. Jadi yang dimaksud dengan shock itu adalah suatu keadaan klinis di mana hal ini dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan juga suplai oksigen. Nah, kondisi ini juga dapat menyebabkan terjadinya hipoksia jaringan. Bila keadaan hipoksia jaringan ini tidak segera diatasi, maka akan terjadi kondisi yang fatal, misalnya yaitu terjadinya kegagalan organ. Nah, ini sebabnya kenapa shock itu termasuk di dalam tindakan kegawat daruratan. Lalu, gejalanya apa? Nah, gejala dari shock itu diantaranya adalah adanya takikardi, kemudian sianosis, penurunan kesadaran, hipotensi, dan juga kelelahan. Nah, yang menyebabkan adanya shock ini secara umum dibagi menjadi dua, yaitu perdarahan dan juga terjadi akibat bukan perdarahan. Shock yang disebabkan oleh adanya perdarahan itu biasanya disebabkan oleh dua hal, yaitu perdarahan secara eksternal dan perdarahan secara internal. Untuk perdarahan eksternal itu sendiri biasanya akan nampak dari luar. Nah, kondisi ini terjadi misalnya karena ada penusukan benda tajam. Sedangkan untuk perdarahan internal ini biasanya perdarahannya itu tidak nampak. Nah, biasanya hal ini terjadi karena pasien terjatuh, kemudian fraktur tertutup. Nah, kondisi-kondisi tersebut merupakan penyebab perdarahan. Nah, untuk penyebab shock karena bukan perdarahan itu contohnya tension pneumotoraks, tamponade jantung, dan juga shock neurogenik. Itu apa saja pengelolaan atau manajemen shock? Nah, pengelolaan atau manajemen shock diantaranya yang pertama adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini ditujukan untuk masalah-masalah yang mengancam jiwa. Misalnya kita melakukan penilaian ABC. Nah, selain itu kita juga harus melakukan monitoring lebih lanjut, misalnya monitoring tanda-tanda vital, jumlah urin, ataupun tingkat kesadaran pasien. Selanjutnya yaitu airway dan breathing. Nah, airway dan breathing ini merupakan prioritas pertama untuk penanganan shock. Nah, biasanya pada pasien yang mengalami gangguan oksigenasi, kita bisa memberikan oksigen sesuai dengan kebutuhan pasien. Lalu yang ketiga adalah sirkulasi dan kontrol perdarahan. Nah, prioritas tindakan utamanya adalah mengontrol perdarahan. Nah, mengontrol perdarahan ini ada mengontrol perdarahan luar dan juga mengontrol perdarahan internal. Tergantung dari pasien itu mengalami perdarahan apa. Misalnya pasien mengalami perdarahan luar, maka kontrol perdarahan yang bisa kita lakukan itu dengan cara melakukan babat tekan pada daerah luka. Kemudian kita juga bisa mengkaji akses vena yang cukup besar. Digunakan untuk jaga-jaga ketika pasien nanti kehilangan darah begitu banyak. Nah, kita juga harus melakukan penilaian terhadap perfusi jaringan. Nah, selanjutnya ketika pasien mengalami perdarahan internal, misalnya terjadi perdarahan pada pelvis, nah ini merupakan perdarahan yang cukup besar, kita bisa melakukan pemasangan PSAG atau gurita yang ditujukan untuk mengontrol perdarahan dari pasien. Selanjutnya yaitu disability. Nah, disability ini merupakan pemeriksaan neurologis, yaitu kita biasanya kaji tentang tingkat kesadaran pasien
kemudian bagaimana pergerakan bola mata, dan apakah di situ pasien ada reaksi pupil atau biasanya pupilnya itu isokor atau anisokor. Kemudian kita juga bisa mengkaji fungsi motorik ataupun sensorik pasien. Nah, pengelolaan shock selanjutnya yaitu tentang exposure atau pemeriksaan menyeluruh. Jadi ketika kita sudah melakukan pemeriksaan primary survey, nah kita baru bisa melakukan pemeriksaan exposure dengan cara melepas seluruh pakaian pasien untuk melihat adanya gambaran apakah pasien itu ada jejas atau mengalami hipotermi atau sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu dilatasi gaster. Nah, pada dilatasi gaster ini biasanya memang sering terjadi pada korban gawat darurat trauma. Nah, biasanya adanya dilatasi gaster ini menyebabkan pasien mengalami hipotensi, dan biasanya kondisi ini juga bisa mempersulit kondisi shock. Nah, dilatasi gaster ini yang dapat menyebabkan atau mempersulit kondisi shock itu ketika pasien mengalami aspirasi. Nah, oleh karena itu, tindakan yang harus kita lakukan itu adalah pemasangan NGT, dan kita siapkan alat suction untuk berjaga-jaga ketika pasien mengalami aspirasi. Selanjutnya yaitu kateter uretra. Nah, pada pemasangan kateter uretra ini mungkin ditujukan untuk pemeriksaan urin. Nah, biasanya kita melihat apakah pasien terjadi hematuri, kemudian kita juga bisa digunakan untuk melihat adanya perfusi akan hasil resusitasi cairan. Nah, seperti itu fungsi dari kateter uretra. Nah, selanjutnya yaitu akses vaskuler. Nah, akses vaskuler ini harus segera dilakukan pada pasien, dan biasanya harus dilakukan dengan 2 kateter intravena yang besar. Nah, biasanya tempat untuk akses vena itu seperti vena perifer, vena seksi, atau vena sentral. Nah, itu merupakan vena-vena yang besar sehingga diharapkan pasien itu pemenuhan cairannya itu tercukupi. Nah, selanjutnya yaitu pemberian cairan awal. Jadi, cairan elektronik yang bersifat isotonik biasanya dipakai oleh resusitasi pada saat awal resusitasi. Nah, itu penting dilakukan. Nah, selanjutnya juga dilakukan evaluasi resusitasi cairan dan juga perfusi oksigen. Setelah kita melakukan resusitasi, kemudian pemberian oksigen, kita juga harus melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini digunakan untuk menilai diagnosis shock dari pasien itu sendiri. Apakah terapi yang diberikan itu sudah cukup atau belum. Nah, selanjutnya adalah transfusi darah. Nah, untuk pemberian transfusi darah ini tergantung pada kondisi korban gawat daruratan. Apakah memang pasien itu perlu untuk diberikan transfusi darah atau tidak. Kondisi kegawat daruratan yang kedua itu adalah cedera kepala. Cedera kepala atau sinonimnya itu trauma capitis itu merupakan salah satu kasus penyebab kecacatan dan kematian tertinggi karena kecelakaan lalu lintas. Nah, yang dimaksud dengan cedera kepala itu adalah adanya trauma mekanik terhadap kepala, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan biasanya akan menyebabkan gangguan fungsi neurologis. Jenis cedera kepala dapat diklasifikasikan menurut tingkat kesadaran. Nah, penilaian tingkat kesadaran ini biasanya dapat dinilai dengan menggunakan Glasgow Coma Scale atau GCS, di mana untuk komponen penilaian GCS itu ada 3, yaitu E, V, M, atau eyes, verbal, dan juga motorik. Nah, untuk nilai E atau eyes itu 1 sampai 4, di mana masing-masing nilai itu memiliki komponen masing-masing seperti di tabel. Kemudian untuk verbal itu adalah
respon bersuara di sini memiliki nilai 1 sampai 5 dengan komponen verbalnya seperti di tabel, dan motorik itu adalah gerakan dari pasien memiliki nilai 1 sampai 6 dengan komponen motoriknya seperti di tabel. Nah, jumlah dari GCS ini itu dapat merepresentasikan tingkat cedera kepala pasien, di mana pasien yang memiliki cedera kepala ringan itu biasanya hasil GCS-nya itu 13 sampai 15. Sedangkan GCS pada cedera kepala sedang itu adalah 9 sampai 12. Nah, sedangkan GCS pada cedera kepala berat itu sekitar 3 sampai 8. Selanjutnya yaitu penegakan diagnosis. Nah, diagnosis cedera kepala korban gawat darurat itu dapat ditegakkan berdasarkan beberapa hasil. Yang pertama yaitu dari anamnesa. Nah, kita lihat apakah cedera kepala itu dengan perdarahan atau tidak perdarahan, kemudian ada gangguan kesadaran atau tidak. Nah, selain itu, apakah pasien itu ada perdarahan pada telinga atau otore, atau terdapat perdarahan pada hidung atau yang disebut dengan rhinore. Lalu anamnesis juga tentang traumatika. Misalnya, pasien mengalami amnesia retrograd atau pasien ini mengalami hilang ingatan pada ingatan-ingatan atau peristiwa masa lalu, atau pasien mengalami amnesia anterograd, atau biasanya pasien itu sulit membentuk ingatan baru. Nah, selain itu, kita juga bisa melihat dari hasil pemeriksaan klinis neurologis atau dari hasil foto kepala polos, kemudian posisi AP, lateral, tangensial, atau bisa kita dapatkan dari foto lain yang dilakukan karena kita curiga bahwa ada indikasi, misalnya ada indikasi fraktur servikal. Oleh karena itu kita melakukan foto servikal. Nah, selain itu juga bisa dilakukan CT scan. Pemeriksaan klinis umum yang bisa kita lakukan yaitu diantaranya seperti penilaian GCS, penilaian vital sign. Nah, vital sign ini terdiri tekanan darah, kemudian nadi atau heart rate, kemudian RR, kemudian suhu. Nah, kemudian kita lihat apakah ada otore atau rhinore, kemudian apakah ada ekimosis periorbital bilateral, misalnya ada lebam pada sekitar mata. Nah, biasanya mata panda itu, kalau orang yang cedera, khususnya cedera berat itu ada yang namanya ekimosis periorbital bilateral, atau terdapat ekimosis mastoid bilateral, biasanya berupa Bettelsan, yaitu ada warna ungu di daerah mastoid. Nah, selain itu kita juga bisa melakukan pemeriksaan refleks. Kemudian ukur pupil pasien, apakah pupil pasien itu isokor atau anisokor. Kemudian kita juga melakukan monitoring pernafasan. Nah, yang kita lakukan misalnya itu ketika misalnya pasien itu mengalami chest stroke, kemudian ada kondisi apneutic breath. Nah, itu pentingnya kenapa kita harus melakukan monitoring pernafasan. Lalu bagaimana manajemen di unit gawat darurat? Nah, untuk penanggulangan trauma kapitis atau cedera kepala akut, maka yang bisa kita lakukan itu yang pertama adalah survei primary atau primary survey yang terdiri dari ABCD. Nah, yang bisa kita lakukan itu untuk A, contohnya adalah kita periksa mulut, kemudian mengeluarkan darah yang ada di mulut, dan lain sebagainya. Untuk breathing, kita bisa perhatikan frekuensi atau pola nafas pasien. Untuk circulation, kita lihat tekanan darahnya, apakah terjadi takikardi atau hipotensi, dan lain sebagainya. Nah, untuk disability kita bisa lihat GCS-nya, kemudian pupilnya. Nah, selain survei primary, kita juga bisa melakukan survei sekunder.
Nah, survei sekunder ini meliputi pemeriksaan lanjutan setelah ABCD, yaitu EF, atau E-nya itu adalah exposure. Di sini kita bisa melakukan pemeriksaan laboratorium untuk melihat hasil lab darah ataupun urin. Nah, selanjutnya itu F atau farmakologi. Nah, farmakologi ini mencakup manajemen terapi dengan obat-obatan sesuai dengan indikasi. Selanjutnya untuk materi multi, kemudian perdarahan, luka dan fraktur akan dilanjutkan pada video selanjutnya.